Ya, baik. Di sini saya akan memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Philip Mantova dalam sebuah video. Untuk itu mari kita saksikan videonya. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam roh, tanpa punya pikiran apa-apa, nggak ada beban doa, nggak mikirin siapa-siapa, kita sedang memuliakan Allah. Ya, baik. Mungkin ada yang mau berkata seperti biasanya, ya ada beberapa orang yang berkata kurang lebih seperti ini. Jangan cuma lihat videonya secara singkat, lihat secara full. Nah, ini bukan masalah videonya singkat atau full ya. Video yang kita tampilkan inilah poin yang akan kita tanggapi. Lagi pula jelas sekali kok apa yang beliau ini katakan dalam video yang singkat ini. Perkataannya sudah jelas kok ini. Dan perkataan atau pernyataannya yang sudah jelas ini yang akan kita tanggapi. Baik, kita ulangi. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam roh, tanpa punya pikiran apa-apa, nggak ada beban doa, nggak mikirin siapa-siapa, kita sedang memuliakan Allah. Mungkin nggak nyanyi pakai melodi, tapi kalimat saya mengutarakan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi waktu saya bahasa roh dengan ada sebuah pikiran atau mikirkan siapa atau beban doa, saya sedang berdoa syafaat. Ya, tadi beliau ini katakan ketika kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam roh tanpa punya pikiran apa-apa, nggak ada beban doa, nggak mikirin siapa-siapa, kita sedang memuliakan Allah. Dan kalau bahasa roh dengan ada sebuah pikiran atau mikirkan siapa atau beban doa, itu sedang berdoa syafaat. Aneh ya. Jadi kalau berdoa dengan bahasa roh tidak punya pikiran apa-apa, itu namanya sedang memuliakan Allah. Tapi kalau doa bahasa roh dengan ada pikiran, itu namanya doa syafaat. Ada-ada aja ya. Pertama, bagaimana berdoa seperti yang beliau itu ajarkan bisa memuliakan Allah. Sementara bahasa roh sikira baraba itu saja sudah sesat. Kan kita ketahui bersama kalau bahasa roh mereka ini ya sikira baraba itu. Kemudian, bagaimana caranya berdoa tanpa punya pikiran apa-apa bisa memuliakan Allah? Apa yang mau didoakan kalau tidak pikir apa-apa? Coba saudara pikirkan itu. Apa yang mau didoakan kalau tidak pikir apa-apa? Hanya orang tidur itu yang tidak pikir apa-apa. Bahkan tidur pun sebenarnya kadang kita berpikir ketika mimpi. Kita sempat berpikir ini mimpi atau bukan. Iya kan? Apalagi berdoa. Apa yang mau didoakan kalau tidak pikir apa-apa? Tidak ada itu orang yang bisa memuliakan Allah dengan tidak pakai pikiran. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Petrus berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi Tuhan anugerahkan kita pikiran supaya kita berpikir. Jadi tanpa pikiran, tanpa berpikir, tanpa akal budi, orang tidak mungkin memuliakan Allah. Pakai pikiran saudara, binatang saja pakai pikiran, apalagi manusia. Kita lanjut. Ketika saya terbeban untuk sesuatu, Roh Kudus akan giring saya untuk mendoakan itu sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau kita berbahasa roh seperti ini, suatu hari di ibadah seperti ini, lalu di tengah-tengah itu WL-nya berkata, menyembah Tuhan, semua orang menyembah. Itu fungsinya apa? Di gereja kita bahasa lidah selalu ada tempat dalam penyembahan. Meskipun bukan seluruh penyembahan, tapi klimaksnya penyembahan dan doa. Acara doa di setiap ibadah, itu waktu kita bahasa lidah. Mengapa? Karena sudah tidak dipimpin sama WL dan tidak dipimpin sama pengkhotbah. Setiap orang langsung ke tata Bapa. Dan doa, acara doa di setiap ibadah, itu waktu kita bahasa lidah. Mengapa? Karena sudah tidak dipimpin sama WL dan tidak dipimpin sama pengkhotbah. Setiap orang langsung ke tata Bapa. Nah, mungkin Bapa yang dimaksudkan beliau ini adalah Bapa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 8 ayat 44, yaitu bapa segala dusta. Karena sikira baraba itu dusta saudara, bahasa lidah palsu itu. Jadi siapa yang berdoa dengan sikira baraba, maka doanya langsung sampai ke tata Bapa. Tapi bapa segala dusta. Jadi apa yang diajarkan oleh Pak Philip Mantova ini tidak sesuai dengan Alkitab. Bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Sekian.